Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Al-Quran menyampaikan pesan kepada kita yang artinya dalam Quran surah An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-51, hanya ucapan orang-orang yang beriman yang ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menetapkan perkara-perkara di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha Allah dan Maha Agung. Baik saudara permisa yang dirahmati Allah SWT, kembali mari kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan pada hari ini di awal Ramadan, ketika kita menjalankan puasa, kita berharap bahwa ibadah kita menjadi penyejuk hati bagi kita. Dan kita berdoa juga kepada Allah bahwasannya amal-amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan kiranya menjadi pagar pembeda antara hak dengan yang batil. Dan kemudian kita bermohon kepada Allah ketika kita sedang berpuasa, kiranya menjadi nilai ibadah untuk menguatkan kita sebagai makhluk Allah di bumi yang tercinta ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, adapun yang ingin disampaikan dalam kajian kali ini tentang terang di malam dalam rangka menyelami keindahan sholat tarawih dan kekhusukan dalam melaksanakan ibadah qiyam Ramadan. Kalau kita berbicara tentang persoalan-persoalan yang sangat esensi dalam belakangan ini, maka kemudian kita sangat tersentuh bahwasannya kita menganggap bahwa ibadah yang dijalankan seolah-olah sebagai ritualitas semata dan dalam rangka menjalankan kewajiban semata. Tetapi manakala hal-hal yang sangat prinsip dan esensi dalam ibadah itu adalah tentang kekhusukannya di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kalau seandainya kita melihat diri kita secara utuh, maka kekhusukan itu akan terjadi karena Allah telah memberikan kepada kita begitu lengkap, begitu sempurna ciptaan Allah. Maka kemudian tidak mungkin kita tidak khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Tetapi karena bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka kadang-kadang sentuhan-sentuhan kekhusukan itu justru malah melalaikan kita dalam melaksanakan ibadah. Di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa itu dalam rangka untuk menunjukkan sejatinya seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah, baik secara duniawiyah maupun secara ukhrawi. Maka kemudian ketika kita melihat bahwa ibadah-ibadah yang disampaikan tersebut tidaklah mungkin dia laksanakan dengan sembrono atau sembarangan, karena memang konsep-konsep yang dibangun oleh Allah Ta'ala dalam merangkai untuk kemudian hambanya itu beribadah dengan sebaik-baiknya, maka dikemaslah sedemikian rupa melalui aturan-aturan yang kadang-kadang aturan itu dianggap oleh sebagian manusia sangat memberatkan.
Namun manakala ketika kita memaknai sesungguhnya tentang keindahan sholat di waktu malam itu merupakan ajang ya, merupakan ajang untuk senantiasa kita bisa bersinergis dengan Sang Pencipta. Karena kehusukan itu menurut Imam Al-Ghazali adalah manakala ketika kita sudah beribadah, maka tujuan kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala ketika kita beribadah di samping ada ketentuan-ketentuan lain dan keinginan lain yang kita barengi dalam ibadah itu, kemungkinan besar kehusukan itu tidak kita dapatkan. Oleh karena itu konsep dari khusyuk itu sendiri adalah bahwasan yang pertama meluruskan niat. Yang pertama itu meluruskan niat. Jadi tanpa kita meluruskan niat kepada Allah, maka mustahil seorang itu akan khusyuk dalam ibadahnya. Imam Nawawi dalam hal ini menyampaikan dalam kitab Arba'in hadis yang pertama bahwasannya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Beliau menuliskan bahwa kalau seandainya sesuatu perbuatan diawali dengan niat, maka niat itu akan disampaikan kepada apa yang dia inginkannya. Nah, mengangkat dari sini maka kemudian diawali dengan itulah muncul rasa ingin dekat kepada Tuhannya. Maka kalau sudah kemudian kita dekat dengan Tuhan kita, dengan Sang Pencipta dan Allah SWT, maka apa yang kita laksanakan akan terasa kita bisa nikmatinya dan akan kita bisa menyelami keindahan-keindahan dalam beribadah, dan kita tidak akan pernah merasa lelah, dan bahkan kita senantiasa merasa rindu akan ibadah tersebut. Bahkan kita merasakan bahwa ibadah yang kita jalankan seolah-olah kita sedang bermakrifat kepada Allah. Begitulah orang-orang sufi mengatakan. Oleh karena itu kita berharap bahwa dengan keyakinan yang penuh, khusyuk itu selain di samping niat yang diawali, maka kedua, kita juga harus memahami tata aturan-aturan yang berlaku di dalam melaksanakan ibadah. Misal, ketika kita beribadah sholat untuk melaksanakan sholat malam, misalnya Qiyam Ramadan atau yang sering disebut dengan tarawih, maka yang pertama ketika kita setelah berbuka, kita harus menahan dulu keinginan-keinginan syahwat duniawiyah, seperti misalnya makan terlalu berlebihan, kemudian makan minum di tempat yang mungkin kita tidak pada porsinya, atau barangkali kita terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu yang akan mengakibatkan kemalasan dalam melaksanakan ibadah sholat malam berikutnya. Tetapi ketika kita mengurangi atau membatasi kebutuhan-kebutuhan dunia itu, kemudian bukan tidak berarti kita dalam keadaan lapar, tidak, kita sedang dalam keadaan sedang tidak lapar dan tidak terlalu kenyang, maka ada kemungkinan besar untuk melaksanakan ibadah Qiyam Ramadan atau salat tarawih itu tidak merasa malas, karena badan kita sedang dalam keadaan tidak penuh isi perut kita. Oleh karena itu ada keserasian jika sudah melaksanakan ibadah dengan terang benderang, perasaan nyaman, maka disitulah muncul kekhusyukan, ada muncul rasa kedekatan dengan Allah. Kalau sudah muncul rasa kedekatan dengan Allah, maka kita mencintai apa yang kita lakukan. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita berharap bahwa kita tidak bisa lagi main-main dalam persoalan kekhusyukan dalam beribadah. Walaupun ada orang mengatakan bahwa susah sekali untuk melaksanakan khusyuk dalam beribadah. Al-Quran telah mengatakan bahwa wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di sana Allah jelaskan bahwa khusyuk itu berat.
Walau di awalnya Allah katakan sholatlah, tetapi sholat itu berat. Untuk mendapatkan khusyuk juga berat. Tetapi manakala khusyuk disambut dengan ayat berikutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka khusyukan yang kedua itu adalah ketika dia memang merasakan setelah niat diawali untuk bertemu dengan Tuhannya, dia berazam untuk bertemu dengan Tuhannya. Ya kan? Ketika dia merasa bertemu dengan Tuhannya, dia merasakan kesalahan-kesalahannya, dan kemudian dalam hatinya dia sedang beribadah kemudian untuk mohon ampun kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah, dan dia berharap suatu saat dia akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, jadi konsep khusyuk itu adalah seseorang ketika beribadah dia merasakan sedang bertemu dengan Tuhannya, dan ini memang cukup langka. Artinya langka adalah berbagai macam cobaan, karena memang kehusukan itu akan sangat sulit bagi orang, apalagi terutama kelas-kelas orang-orang yang seperti kita dan saya di sini. Oleh karena itu kita berharap oleh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba. Jadi yang ketiga itu mencoba untuk berbuat. Tadi pertama dengan niat, yang kedua adalah aktivitas dalam melaksanakan ibadah itu yang mengganggunya coba kita mengurangi. Kekenyangan salah satunya, kemudian minum terlalu kebanyakan karena takut kita kehausan. Tapi apabila kita jaga itu, maka badan merasa nyaman. Maka setelah khusyukan ini dapat, hadiah yang ketiga adalah bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan ibadah itu adalah dalam agar dia dapat menyelami ibadahnya itu dan mendapatkan keindahan dalam ibadahnya. Yang ketiga itu adalah dia harus mampu seperti apa, yaitu mampu dalam memahami apa yang dia lakukannya. Manakala seseorang telah mampu memahami apa yang dia lakukan, maka dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Maka ketika dia beribadah sholat, dia sedang melaksanakan sholat, maka dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilaksanakan, termasuk sholatnya. Kalau orang sudah bertanggung jawab penuh terhadap ibadahnya, maka itulah dikatakan khusyuk, sehingga kemudian dia mendapatkan predikat yang ulaika umul muflihun. Dia itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah SWT. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka kemudian kita berharap bahwa ada sebenarnya pesan yang lain dari kitab Al-Hikam. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa dalam petuahnya, kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu, itu merupakan tanda butanya basirah. Artinya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa engkau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang sudah dijamin oleh Allah tentang rezekimu, kesejahteraanmu, kemudian kemampuanmu, semuanya Allah sudah jamin, ya kan? Kemudian engkau bersungguh-sungguh mengejar itu yang dijamin oleh Allah, tetapi engkau lalai melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu. Maka kata Imam Ibnu Athaillah ini mengatakan bahwa itu tanda-tanda telah buta basiro, mata batinnya telah buta. Seolah-olah kalau kita tidak khusyuk itu pertanda bahwa kita masih mencintai dunia ini. Atau barangkali kalau tertutup mata batin kita, maka kemudian kita tidak bisa menemukan ketenangan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita berharap bahwa Al-Quran Al-Baqarah tadi mengatakan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, seolah-olah kita sedang bertemu dengan Tuhan, seolah-olah kita bertemu dengan Sang Pencipta, dengan Allah SWT. Apa saja pun profesi kita, baik dalam ibadah, dalam pekerjaan, dalam keseharian, sebagai suami dari istri-istri kita, kemudian kita sebagai istri juga, atau sebagai mahasiswa, atau sebagai dosen pengampu atau pengajar, pendidik dan sebagainya. Apabila kita khusyuk dalam persoalan ini semuanya, insya Allah semuanya akan mendapatkan satu kemenangan yang nyata dan akan berikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap bahwa
keyakinan-keyakinan seperti ini untuk menyelami suatu ibadah itu adalah jaminannya kehusukan. Dengan kehusukan itulah kemudian seseorang hamba akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa pelaksanaan ibadah apapun yang dilakukan sepanjang dia sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka dibutuhkan sebuah kesungguhan, ya. Kesungguhan itu nama ijtihaduka, semacam sesuatu yang ijtihad, bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap kemampuan kita. Kalau kita beribadah, penuhilah dengan kemampuan kita, apa itu ilmunya, pengetahuannya tentang ibadah itu, maka kita akan semakin konsentrasi, semakin istiqomah, semakin khusyuk. Tetapi manakala kita serampangan berwudu, serampangan atau taharahnya berserampangan, kemudian tidak tertutup kemungkinan, ya, tidak tertutup kemungkinan ibadah juga akan serampangan. Contoh misalnya, lihatlah anak-anak kecil itu, anak-anak kecil yang sedang beribadah. Kalau dia beribadahnya main-main, ya, main-main, itu lihat aja taharahnya. Bagaimana dia berwudu? Dia berwudu senantiasa bermain-main, maka beribadah juga bermain-main. Maka sama dengan konsep ketika orang-orang dewasa, kalau dia tidak benar atau kurang benar di dalam melaksanakan taharah itu, yang pertama kali mengawali itu sebuah ibadah, akan sangat kemungkinan besar payah sekali dalam melaksanakan kehusukan dalam ibadahnya, karena awal perbuatannya tidak sesuai dengan aturan-aturan atau konsep-konsep syariah dalam Islam. Maka kemudian dianggap bahwa itu ibadah yang tidak perlu dengan ilmu pengetahuan. Atau bahkan ada yang pernah mengatakan kepada saya secara pribadi bahwa bahkan di depan orang banyak dikatakan, semua ini tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi, padahal ilmu itulah yang mengantarkan kita kepada kehusukan kepada Allah, dan ilmu juga yang mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Tanpa ilmu sesungguhnya kita susah untuk mencari keindahan dalam beribadah, terutama khusyuknya dalam beribadah. Oleh karena itu syarat-syarat yang 3 tadi mutlak kita miliki. Yang pertama niat, maka niat itu menjadi penting bagi kita. Yang kedua adalah bahwa kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang ma'rifat kepada Allah. Yang ketiga, apa yang kita lakukan adalah kita benar-benar tahu apa yang kita laksanakan. Maka kalau ini 3 konsep yang dibangun, maka khusyukan itu akan terjadi pada setiap hamba, dan dia akan menjadikan dirinya sebagai orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, fa'in yang qarib, sungguh aku dekat, tidak jauh. Jadi apabila mereka ingin dekat kepadaku dan mereka minta kepadaku, maka fal yu'minu bi, syaratnya kata Allah adalah mereka itu harus beriman kepadaku. Tanpa iman maka mereka tidak akan mungkin. Iman itu dicari bukan dengan menyelam, dengan bertapa, ya, dengan bersemedi dan lain sebagainya, atau cari di jalan, tidak. Iman itu dicari dengan cara kita belajar, ya, belajar kepada orang-orang yang telah memahami ilmu syariat, maka kemudian iman akan tumbuh. Kalau iman sudah tumbuh, maka insya Allah ilmu juga akan bertambah, dan jika ilmu sudah bertambah, iman pun semakin kuat. Maka kehusukan kita dalam beribadah akan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta akan ibadah kita. Sekalipun bukan saja ibadah tentang hal-hal yang wajib, tetapi ibadah sunnah pun kita akan khusyuk dalam melaksanakan ibadah tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita berharap bahwa dalam kajian-kajian yang normal, yang kemudian yang sering kita lihat secara bersama, kalaulah kita mengupas kembali persoalan khusyuk ini adalah sesuatu yang sangat berat di dalam kalangan umat Islam, apalagi dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kalau sebagian besar menganggap bahwa khusyuk kita itu hanya di waktu-waktu Ramadan, barangkali kita juga harus konsistensi di dalam setelah ibadah Ramadan, setelah bulan Ramadan. Nah, inilah disebut dengan kehusukan. Khusukan itu apa yang pertama dikerjakan, ketika mengerjakan dan setelah mengerjakan itu sama dia, tidak ada beda. Di awal mengerjakan sudah sesuai aturan, di tengah sedang kita melaksanakan kita taat kepada Allah, ingat aturan, dan terakhir kita laksanakan dengan konsistensi yang kuat sehingga ibadah kita menjadi ibadah
yang senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita berharap bahwa keindahan sholat tarawih dan khusyuk ini merupakan momen penting bagi kita agar kemudian kita menjadi insan yang sempurna, kemudian insan yang senantiasa dekat kepada Allah, basirah yang tidak tertutup, ya, yang tidak bisa dihalangi dengan apapun. Maka kemudian dia layak untuk mendapat hidayah Allah dan kemudian dia menjadi makhluk Allah yang sangat beruntung. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berharap bahwa di awal tadi saya mengatakan bahwa saya sampaikan Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini menegaskan bahwa kalau kita orang-orang beriman itu diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada kebaikan, maka jawaban kita cuma satu, sami'na, kami dengar, wa ata'na. Kalimat atau kata sami'na wa ata'na ini adalah itu pertanda bahwa ketika dia mendengar, dia sudah punya bahan untuk taat kepada Allah. Apa bahannya? Sholat misalnya. Dia sudah tahu bahan apa saja yang dibutuhkan ketika hendak sholat. Nah, salah satu tadi yang saya sampaikan adalah niat, kemudian merasa dekat dengan Allah ketika sedang dia beribadah, kemudian dia tahu makna yang dilakukan. Nah, ini merupakan kunci utama dalam melaksanakan ibadah. Jadi kalau seandainya dia katakan lampiran-lampiran yang tidak dilaksanakan dalam ibadah dia paham, maka yang muncul adalah kebahagiaan, keindahan. Kalau sudah indah di dalam melaksanakan ibadah, yang muncul adalah kita akan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Kalau kita sudah cinta dan dicintai oleh Allah, maka apapun yang kita minta, ya, dari Allah, dan Allah akan memberikan, gitu. Wahai Allah, ketika kita mengangkat kedua tangan kita, yadai ilas samai, mengangkat kedua belah tangan kita, dan kita berdoa kepada ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, maka Allah mengampuni dosa kita yang pertama. Yang kedua, kita akan bisa menikmati ibadah kita sehari-hari. Dan kalau kita sudah melaksanakan ibadah itu kita nikmati, maka ujung-ujungnya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa ujung dari kalimat ini adalah keberkahan untuk episode yang kedua. Maka materi selanjutnya adalah tentang hal-hal yang berkenaan dengan keberkahan di dalam melaksanakan ibadah, dan hasil dari apa yang kita laksanakan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidaklah balas kebaikan itu kecuali dengan kebaikan, dan nikmat Tuhanmu mana lagi yang tidak kau dustakan, maka tidak ada. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Nasrum minallahi min qarib wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.